Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di atas muka bumi ini terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan para hamba. Tidak ada seorang pun hidup di atas muka bumi ini dengan kehidupan yang mulus, tanpa kesedihan, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, tanpa kecemasan. Itu adalah hal yang merupakan kemustahilan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah darul bala, darul ibtila, tempat untuk menguji manusia sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah semua sarana untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian mana di antara kalian terbaik amalannya. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan biarkan kita begini saja. Allah ingin menguji agar Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan biarkan kalian begitu saja. Kalian sudah ngaku beriman, pasti diuji. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh kita semua akan diuji. Oleh karenanya setiap kita pasti pernah diuji, bahkan ada yang sedang diuji, dan setiap kita akan menuju kepada ujian, perkara yang menyedihkan, perkara yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, semua mengalaminya. Siapa yang ingin hidup tanpa ada itu semua, maka dia hanya mengharapkan kemustahilan. Dia hanya sedang bermimpi dan itu tidak akan mungkin terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, yukabidul hayat, menghadapi kesulitan hidup. Tidak ada yang selalu tertawa, tidak ada yang selalu tersenyum, tidak ada. Siapapun orangnya. Buat apa ini semua? Di antara hikmahnya agar kita sadar bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan. Kita merindukan suatu kesempurnaan. Kita merindukan suatu kehidupan yang tiada tangisan dalam kehidupan tersebut. Kita rindukan suatu negeri yang tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan tersebut. Darussalam, negeri yang penuh keselamatan. Itulah surga akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kesedihan sama sekali. Karenanya ketika penghuni surga begitu masuk di surga, apa yang mereka berkata? Apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari kami. Semua kesedihan yang pernah dia lewati dari sejak lahir, masa remaja, kemudian bekerja, menikah, punya anak, sakit, sampai akhirnya menghadapi sakaratul maut, sampai akhirnya meninggal, sampai akhirnya masuk dalam alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab, kemudian dimizan, kemudian disuruh lewat sirat. Semuanya penuh dengan kesedihan. Begitu dia menginjakkan kakinya di surga, dia berkata, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan." Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita sadar bahwasanya kehidupan dunia mengharuskan kita untuk diuji dengan hal-hal yang tidak kita sukai, maka bagaimana kita menghadapinya? Apa langkah-langkah atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bersabar tatkala diuji? Berikut ini beberapa perkara yang hendaknya kita lakukan ketika kita mendapat ujian. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita sadar bahwasanya semua orang diuji. Siapapun orangnya, kepala negara, pejabat, orang terkaya di dunia, orang tertampan di dunia, wanita tercantik di dunia, orang terpopuler di dunia. Semuanya diuji. Enggak ada yang tidak pernah menangis
Semuanya pasti pernah menangis, semuanya pasti pernah sakit. Kadang kita terpedaya melihat casingnya seakan-akan dia bahagia. Kita tidak tahu bahwasanya ujian yang dia hadapi, kesedihan yang dia pendam begitu dalam. Kadang kita terpedaya melihat seorang naik mobil yang mewah, kita menyangka dia tidak diuji. Padahal keluarganya diuji dengan ujian yang sangat berat. Tidak ada yang tidak diuji. Ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji lewat anaknya yang nakal, bebal, menjengkelkan, ada yang diuji dengan istrinya yang ngomel melulu, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan bosnya, diuji dengan pegawainya, ada yang diuji dengan rakyatnya, ada yang diuji dengan pemerintahnya. Semua diuji, enggak ada yang tidak diuji. Tatkala kita tahu bahwasanya dunia ini memang ada ujian, ya sudah. Maka kita siapkan diri kita untuk menghadapi ujian tersebut. Orang yang Anda lihat mungkin sedang tertawa, sedang bergembira, mungkin dia sedang istirahat dari ujian. Ketahuilah, dia baru saja meninggalkan ujian yang sebelumnya, dia baru lewat. Dan dia akan menuju ujian berikutnya. Dan demikianlah kehidupan kita. Hari ini kita diuji dengan kesulitan ekonomi, mungkin besok diuji dengan masalah rumah tangga. Mungkin besoknya lagi diuji dengan masalah dengan tetangga, mungkin besoknya lagi diuji dengan masalah dengan kerabat. Bahkan ketika kita sedang mencintai seorang dengan cinta yang sekuat-kuatnya, tiba-tiba Allah ambil orang tersebut. Ujian datang dari arah yang tidak kita duga. Maka seorang menyiapkan diri sehingga ketika dia diuji, dia tahu ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tercatat 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sekarang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita diuji, hendaknya kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang diuji lebih berat daripada kita. Lebih berat daripada kita. Betapapun berat ujian yang kita hadapi, kita cari pasti ada yang lebih berat. Dan lihatlah kepada mereka agar kita bisa lebih tegar. Ketahuilah di sana ada orang-orang yang berat ujiannya sangat berat, jauh daripada apa yang kita rasakan. Jauh apa yang dari Allah berikan kepada kita. Ini akan meringankan beban ujian kita. Di antaranya yang membantu kita untuk bisa menghadapi ujian, kita yakin bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Pahalanya sangat besar. Dalil akan hal ini sangat banyak. Makanya kalau saya boleh katakan bahwasanya sabar adalah cara praktis untuk membuat seorang naik ke surga yang sangat tinggi. Cara praktis. Bisa jadi seorang diuji dengan sesaat, mungkin sehari, mungkin seminggu. Tapi dia meraih pahala yang sangat besar yang mungkin tidak dia raih bertahun-tahun dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Tidak terhingga, tidak terhitung, keluar dari kaidah siapa beramal 1 diberi ganjaran 10 kali atau 70 kali. Sabar tidak ada kelipatan tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya sangat sangat besar. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza sabaqat lahu manzilatun 'inda Allah falam yablugha bi amalin ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabarahu ala dhalik." Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang tinggi di surga, sementara amalnya tidak bisa mendongkrak dia untuk naik ke kedudukan tersebut, maka Allah akan uji dia. Allah uji dia pada jasadnya, dibuat sakit. Allah uji dia pada hartanya, dibuat ekonominya sulit. Allah uji dia pada anaknya mungkin sakit, anaknya mungkin meninggal. Tsumma sabbarahu ala dzalik, kemudian Allah bikin dia menjadi sabar dalam menghadapi itu semua hatta yuballighahu Allah al-manzilah allati sabaqat lahu min Allah. Akhirnya dia mencapai derajat tersebut yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya sabar itu pahalanya sangat besar. Langkah praktis untuk mencapai surga yang tinggi. Yang mungkin seorang sholat malam selama setahun belum tentu sampai pada derajat tersebut. Yang mungkin orang bersedekah dengan sedekah yang banyak belum tentu sampai pada derajat tersebut. Allah kasih ujian. Anda bersabar, langsung grade cepat naik. Makanya orang-orang yang termulia, Allah uji mereka. Karena Allah suka mereka melakukan ibadah sabar. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi.
Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh, tsumal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, sungguhnya seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling banyak bersabar. Karena itulah ibadah yang teragung yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sejak kecil sudah yatim. Kemudian remaja mengembalakan kambing, hidup dalam kemiskinan, bantu pamannya. Kemudian ketika diangkat menjadi seorang nabi, dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Dimaki-maki oleh kerabatnya. Diusir dari kaumnya. Dijuluki dengan julukan yang bermacam-macam. Dilempari sampai berdarah. Hendak dibunuh oleh banyak orang. Dibuat sayembara, siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Orang-orang berlomba ingin membunuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Anaknya 7, 6 orang meninggal dalam kehidupannya. Melakukan peperangan yang sangat banyak, ingin dibunuh, digempur oleh Persia, Romawi, Yahudi, munafikin. Banyak sekali ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah Nabi, tidak ada satu tahapan sesi kehidupan Nabi kecuali diuji dan Nabi bersabar. Makanya saya bilang, sabar adalah ibadah yang sangat agung. Maka ketika Anda diuji, bersabarlah. Sungguhnya Anda sedang meraih ibadah yang sangat agung, meraih pahala yang sangat agung yang mungkin tidak bisa Anda raih dengan sedekah Anda, dengan infak Anda, dengan salat malam Anda, dengan puasa sunnah Anda. Sekarang Allah sedang berikan sarana untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Di antara hal yang bantu kita untuk bisa bersabar, ya. Ketahuilah bahwasanya, ya, ketika Anda sedang bersabar, hadirkanlah dalam hati Anda bahwasanya sabar itulah tawa di surga nanti. Itulah kenikmatan di surga. Kenikmatan di surga. Anda sekarang bersabar, sakit hati, pedih, marah Anda tahan. Ya. Sedih, memberontak Anda tahan. Ingin rasanya berteriak Anda tahan. Itulah semua kebahagiaan. Nanti berubah jadi kebahagiaan. Tapi kalau Anda marah, tidak jadi kebahagiaan di akhirat. Kalau saya boleh katakan, kesabaran Anda itulah bidadari di surga. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kadhaba ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allah yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a. Barang siapa yang meredam amarahnya, dia bersabar. Harusnya dia bisa lampiaskan amarahnya, dia bersabar. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah panggil dia di hadapan manusia yang banyak sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Sakit memang kalau kita sedang dizalimi. Sakit kalau kita kehilangan orang yang kita cintai. Sakit ketika kita dihina, dikatakan yang tidak-tidak. Sakit ketika kita direndahkan, tapi sabar. Ini semua akan jadi kenikmatan. Sabar. Ini semua akan menjadi bidadari yang akan menemani kita di akhirat. Ini semua akan menjadi amal soleh yang menemani kita dalam alam barzakh. Sabar. Jangan kita emosi. Jangan kita lampiaskan kemarahan kita. Sabar. Di antara hal yang bisa membantu kita untuk bersabar, bahwasanya siapa yang bersabar, Allah akan beri solusi kepada dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yastata'funa masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Maka telah sempurnalah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel, yaitu Allah selamatkan mereka dari cengkeraman Fir'aun yang sebelumnya mereka diperbudak, dibunuh, disiksa. Allah selamatkan mereka. Kenapa? Kata Allah, bima sabaru. Karena mereka bersabar. Sehingga Al-Alusi rahimahullah menyatakan yang maknanya siapa yang bersabar, Allah akan berikan dia solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda tidak bersabar, cari jalan sendiri. Dan ini praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diuji dengan ujian yang banyak. Ya, diuji mungkin dengan anak kita, diuji dengan istri kita, diuji dengan suami kita, diuji dengan bos kita. Hadapi dengan sabar, sesuai dengan syariat. Allah akan kasih solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda misalnya bermasalah dengan keluarga, terus Anda mulai emosi, tidak ada solusi.
Kalaupun ada solusi tidak seindah yang Allah kasih. Kalau Allah yang kasih solusi, maka tentu solusi yang terindah. Maka sabar akan mendatangkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyampaikan satu nasihat. Ya. Ketika ada orang mendolimi Anda, ada dua pilihan. Misalnya Anda dituduh tidak-tidak, Anda dikatakan yang tidak-tidak, dizolimi. Ada cara pertama, Anda hadapi semua itu. Hadapi, Anda bantah, Anda tulis. Anda ikut balik balas menuduh. Maka berarti Anda telah menyerahkan urusan pada diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda kemudian bersimpuh di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, mengadakan tangan minta kepada Allah, kemudian Anda cuekin, yang ngurusin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh keimanan. Butuh keimanan. Maka setiap masalah yang kita hadapi sesuai dengan syariat. Agar kita sabar dan Allah yang akan menangani permasalahan kita, cepat atau lambat kita akan melihat hasilnya. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar kita bersabar, Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap kita menghadapi kesulitan, tengoklah kondisi kita, pasti ada kemudahan bersama dengan kesulitan tersebut. Sebagai contoh misalnya seorang, dia mungkin naik mobil bersama keluarganya, tahu-tahu terjadi kecelakaan. Ya mungkin mobilnya rusak, tapi dia lihat dirinya masih selamat, alhamdulillah ada kemudahan. Anaknya masih selamat, istrinya masih selamat ya. Atau mungkin terkena musibah di keluarganya, ternyata ada yang meninggal. Ada kemudahan di sekitarnya, alhamdulillah. Mungkin anaknya saja yang meninggal, istrinya tidak. Mungkin orang tuanya saja yang meninggal, sementara anak istrinya tidak. Lihat pada sisi-sisi yang lain. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah musibah tersebut. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu langkah awal untuk kita bisa menghadapi musibah yang Allah sedang berikan kepada kita. Dan jangan lupa ketika kita ditimpa musibah, langsung kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali.